Nah, kalau kita beli rumah atau dapat rumah di perumahan istilahnya, itu kan kita dapatnya HGB. Iya. HGB. Nah, terus bisa nggak Pak kira-kira untuk kedepannya bisa jadi hak milik gitu? Kira-kira nih, karena saya nggak tahu gitu kan, karena saya baru istilahnya mendapatkan hal-hal seperti itu gitu. Saya ya takut juga sih untuk kedepannya gitu kan ya. Iya, betul. Gimana menurut pendapat Bapak kira-kira? Jadi saya mau nanya jelasnya. beli rumah. Betul, gitu ya. ya. Beli rumah, dapatnya kalau di perumahan itu hak guna bangunan. Sudah bangunan ya betul. Bukan hak milik gitu ya. Itu nanti bisa Pak. Ada namanya peningkatan hak. Jadi dari hak guna bangunan ditingkatkan menjadi hak milik. Oh, begitu. Nanti ada ketentuannya berapa luasnya yang diperbolehkan. Dan untuk perolehannya kenapa HGB sebetulnya itu ada sejarahnya, ada ceritanya Pak. Gimana Pak itu kira-kira ceritanya Pak? Sebelumnya itu kan sebelum perumahan itu kan tanah punya banyak orang betul, gitu ya. Punya betul, banyak betul, orang, iya, si betul, A, Pak. si Iya, B, iya. si C gitu kan. Nah, kemudian tanah itu kan dijual. Si A, si B. Nah, ada yang beli. Nah, belinya perusahaan kan. Iya, Yang belinya betul. perusahaan. Betul, Pak. Beli 1, 2, 3 sampai akhirnya kan seluruhnya Iya. istilahnya dibebaskan, ada pembebasan dulu namanya pembebasan. Karena sebetulnya kan dibeli. Iya, Nah, sudah dibeli, akhirnya kan terbeli semua oleh PT atau perusahaan. Nah, perusahaan ini itu kan ada yang boleh diberikan hak milik, ada yang tidak. Nah, kalau yang perusahaan itu adalah untuk pengembang, untuk yang membangun rumah, itu bisanya diberikan hak guna bangunan. Kita mengenal adanya HGB Induk. HGB itu. Ya, jadi betul. sebelumnya misalkan punya si A, si B, yang satu hak milik, yang satu punya mungkin tanah girik, ada sertifikat belum kan. Nah, semuanya itu nanti akan dijadikan tanah negara. Dilepaskan tuh semuanya kan itu, karena dibeli, akhirnya dilepaskan menjadi tanah negara semua. Nah, kemudian dimohonlah oleh perusahaan ini. Nah, dan perusahaan ini karena perusahaan ini tidak dapat memperoleh hak milik untuk perusahaan pengembang bangunan ini, maka diberikannya hak guna bangunan. Hak guna bangunannya hak guna bangunan induk. Jadi satu paket ya seluruhnya. Betul, ya tadinya kecil-kecil digabung jadi satu paket. Nah, kemudian kan dibangun rumah tuh. 1, 2, 3 banyak dijual. Nah, karena awalnya itu adalah HGB induk, maka dijual itu HGB juga. Jadi pecahannya. Pecahannya gitu. Ini HGB besar, HGB induk namanya, nanti dijual satu. Nah, ketika Bapak beli, nah beli itu otomatis diberikannya HGB karena awalnya HGB induk, kemudian dijual jadi HGB itu dipecah Pak ya. Nah, jadi Bapak dapatnya HGB. Nah, kalau nanti mau jadi hak milik itu bisa karena Bapak kan sebagai perorangan, sebagai orang WNI dan juga berhak memperoleh hak milik, maka dengan persyaratan-persyaratan yang diberikan nanti kan mengajukan KTP dan sebagainya ya. Iya Pak. Nah, nanti ditingkatkan peningkatan hak. Nanti dari HGB itu menjadi hak milik, sertifikatnya jadi hak milik. Kenapa Pak pengen diganti Pak dari HGB ke hak milik? Oh, maksud saya gini ya, karena kan artinya kan saya orang awam. Saya takut nanti ke depannya itu istilahnya jadi tanah itu nantinya bla-bla jadi bukan hak milik saya gitu. Karena ada jangkanya emang Pak. Gitu ya. Kalau hak guna bangunan itu ada jangkanya, ada jangka waktunya. Kemudian nanti juga bisa diperpanjang. Tapi yang jelas bisa diperbaiki Pak ya, bisa ditingkatkan. Tapi kalau hak milik itu kan seumur hidup selama tanahnya ada gitu kan. Itu bisa. Jadi nggak usah khawatir Pak. Nanti kalau beli tanah. Terima kasih banget ya atas ini ya, atas penjelasannya. Berarti saya sekarang udah ngerti.